mahasiswa yang nggak mampu bayar, Pak. Di mana peran pemerintah daerah di situ? Ya, oke. Jika Provinsi Bali mampu menganggarkan 13,8 miliar, Sumatera Selatan 1 juta per tahun, NTB ini keberakannya apa? Ya, S2 itu satu mahasiswa S2 itu mampu membiayai kita semua yang ada di sini. Lalu dari DPR itu apa fungsinya? Untuk membiarkan kita ini juga menikmati pendidikan gratis itu. Itu maksud dari kami, Pak. Jika kuliah umum seperti SD itu kabupaten, SMA itu provinsi, sudah hatam kawan-kawan ini. Saya yakin dan percaya itu. Yang kita tutup di sini adalah biaya untuk mahasiswa yang orang tuanya meninggal, yang orang tuanya di PHK. Dan pendapatan mereka, orang tua mereka itu menurun drastis, tidak mampu bayar. Ada setengah dari jumlah 50% itu tidak mampu bayar kuliah. Ya. Bahkan di kampus UNU itu, Pak, ya, dari 7.000 cuma 65 orang yang bayar, dan itu pun nyicil. Kebijakan kampusnya di situ. Tapi pemerintah sampai saat ini tidak ada, Pak, perannya di situ. Kami sudah beraudiensi dengan Komisi 5, ya, akan segera, tapi sampai 2 minggu ini tidak pernah diagendakan. Sekarang Bu Ispi pura-pura sakit lagi. Ya, saya nggak tahu ya, pura-pura sakit atau sakit beneran. Kita doakan sakit beneran. Kalau begitu kerja DPR, begitu masyarakat datang, mahasiswa datang, meminta kepentingan untuk kita kesejahteraan, pura-pura sakit. Begitu kunjungan kerja ke Jakarta, luar negeri, dengan enaknya sehat-sehatan. Betul tidak, kawan-kawan? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Itu, Pak. Ya, ini kan dulu, Pak. Dulu, bentar. Kita akan ketimbang Bapak memberikan tanggapan semua tuntutan kita mau mendiskusikan tuntutan. Misalnya tuntutan pendidikan, kita akan menyelesaikan. Nanti itu persoalan petani kita akan mendiskusikan juga. Gitu loh. Biar enak kita. Ya, biar nggak cakup semuanya gitu. Jadi gini, mungkin terlalu panjang saya tadi itu. Karena saya tahu saya berhadapan dengan mahasiswa itu ibaratkan nulis paper itu baru pendahuluan, belum isinya. Tapi saya langsung aja pada isinya begitu. Karena adik-adik kan tidak sabaran untuk mendengar penjelasan kayak gitu kan. Jadi mengenai pendidikan ini akan segera kita prioritaskan untuk kita bahas bersama eksekutif untuk memasukkan atau menganggarkan bantuan beasiswa terhadap teman-teman mahasiswa yang tidak mampu di seluruh perguruan tinggi, tidak terkecuali di negeri maupun di swasta, di dalam pembahasan APBD perubahan ini. Karena proses ini perlu ada proses dan mekanismenya, butuh waktu. Mau dibebaskan semua atau mau dibantu semua sekarang ini penganggarannya kan belum ada waktunya proses untuk itu. Karena pada saat COVID itu pembahasan APBD murni 2020 itu sudah dilakukan pada tahun 2019, disahkan pada bulan November 2019. Kemudian sekarang ini belum waktunya untuk pembahasan APBD perubahan. Nah, artinya tuntutan adik-adik ini akan sangat-sangat diperhatikan dan diperjuangkan untuk bisa masuk penganggarannya di dalam APBD perubahan 2020 yang sebentar lagi bulan Agustus akan dibahas. Dan kemarin kita ketemu sama Komisi 5, Pak. Jadi kita meminta kapan Komisi 5 itu memediasi kami bersama seluruh rektor-rektor yang ada di NTB membahas persoalan pendidikan, persoalan UKT. Kita bilang, oke, kita akan siapkan ruangan itu. Tapi sampai sekarang itu nggak ada. Serius. Sampai sekarang pernyataan kita akan menampung aspirasi kawan-kawan mahasiswa itu sampai sekarang nggak ada. Saya konkret aja deh, Pak. Biar nggak bertele-tele, saya nggak suka bertele-tele orangnya. Kita konkret. Kalau memang pihak DPR atau Bapak ingin bicara pengalokasian ADD untuk pendidikan, itu kapan maunya, hari apa, jam apa, detik apa, dan bulan berapa, biar sama-sama enak, Pak. Kita dari mahasiswa datang dan kita sama-sama mendiskusikan persoalan pendidikan, biar kita fair antara mahasiswa sama DPR, gitu loh. Tolong ditanggapi dulu. Kalau memang mau ada rancangan seperti itu, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, itu dikliarkan dulu. Ya, oke. Jadi ini kan sudah makin konkret ya pertanyaan-pertanyaan. Tentu untuk waktu ini akan segera setelah ini saya sampaikan ke pimpinan.
Saya ini anggota DPRD Komisi 1. Tentu di atas saya itu ada pimpinan yang akan segera menindaklanjuti tuntutan adik-adik ini. Pasti mengenai waktu ini adalah yang menjadi penekanan kita. Kita desakan sama-sama kepada pimpinan agar segera melaksanakan tuntutan adik-adik ini. Yaitu pertama, rapat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi seluruh NTB, kan gitu kan? Ya. Nah, sehingga nanti Pak Sekwan ini kan, sampai saya ini Pak Sekwan, ya, kepala kita di kantor ini, itu mencatat ini. Nah, untuk menindaklanjuti Pak Sekwan. Ya, jangan hanya kita mendengarkan saja, sehingga besok lusa lagi datang lagi. Jadi harus ada wujud konkretnya. Saya tambah Pak ya, saya tambah. Prosesnya nanti itu, setelah rapat koordinasi itu tentunya kan akan ada koordinasi rapat-rapat kerja lagi antara legislatif ini dengan eksekutif, dalam hal ini gubernur. Kan itu prosedurnya. Jadi nggak banyak usaha deh. Saya tambah Pak ya. Tidak rapat terus melalui apa lagi kan gitu. Oke, saya tambah Pak. Agak mungkin kita sandra itu Pak Gubernur. Gitu loh. Oke, saya tambah Pak ya. Kan dulu. Ini selesaikan dulu bicaranya itu. apa namanya, gambaran tindakan-tindakan yang akan kita ambil ini. Gitu. Percuma mau didiskusikan panjang lebar mendalam dengan saya. Wong saya ini hanya menerima, kemudian saya teruskan ke pimpinan dan memperjuangkan, tidak memberikan keputusan yang final. Andai kata Ibu Esi juga datang di sini selaku ketua, pasti bilang kita nanti akan rapat dengan gubernur, pasti memakai prosedur-prosedur dan mekanisme itu. Tapi bukan berarti bertele-tele atau berputar-putar. Segera bertindak, mengambil sikap, mengerjakannya. Itu. Oke. Baik Pak. Ya itu saya ini dah Pak. Kita nanti tenggat waktu hingga Senin kan undang gubernur, undang rektor, DPR kan dewan terhormat di sini, bisa memanggil siapapun jika mau kan? Betul tidak? Nah, sekarang dipanggil, dikumpulkan mahasiswa, teman-teman aliansi, ya, kumpulkan gubernur beserta DPR, lalu kita bahas di situ. Karena batas pembayaran untuk mahasiswa ini, kalau dia tidak bayar cuti Pak, putus kuliah, goblok mereka Pak nanti. Masa pendidikan orang-orang kaya aja mau diterapkan di sini. Ya, Bapak juga dipilih oleh anak petani. Tanggal 30 Juli, jika itu balikan, kalau tidak ditaksi. Setuju Pak? Jika sampai 30 Juli tidak ada, kami aksi lagi Pak. Itu Pak ya? Siapa ya? Siapa Pak ya? Jadi gini, ya, kan kita sudah tahu nih, 30 Juli itu batas waktu pembayaran kan. Nah, jadi itu juga menjadi informasi, catatan agar segera sebelum 30 Juli itu harus sudah ada gambaran seperti apa kebijakan pemerintah mengenai ini. Itu, ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih karena pertama kali Bapak sudah menyampaikan tetap pada komitmen untuk tetap menolak rancangan haluan ideologi Pancasila. Dan yang kedua, aksi kita kali ini adalah yang lebih urgen adalah menolak keras Undang-Undang Omnibus Law Pak, yang akan disahkan hari ini. Perlu Bapak ketahui di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu Pak, jadi sangat-sangat mempermudah investor asing untuk mendirikan perusahaan-perusahaan di sini. Dan yang kedua Pak, terkait masalah pendidikan, saya kritisi Pak. Salah satunya program Gubernur NTB mengirim 1.000 mahasiswa. Saya rasa program itu adalah program yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh anak NTB yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi lebih baik program itu di-stopkan, dihapuskan, dan anggaran itu dialokasikan pada pendidikan. Salah satu contohnya Pak, masih banyak bangunan pendidikan yang tidak layak. Salah satunya ini Pak, yang saya share di Facebook. Salah satunya di Desa Bajok Pulau, Kecamatan Sape.
Bapak bisa lihat bangunannya tidak layak. Coba Bapak. Salah satu contohnya ini, Pak. Katanya banyak fasilitasi, anggaran fasilitasi yang akan diberikan. Nah, masih banyak di Pulau Sumbawa, desa-desa pinggiran, masih banyak pendidikan yang tidak layak, Pak. Apalagi ini era 4.0, katanya pemenuhan fasilitas pendidikan. Nah, sampai hari ini masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi fasilitasnya. Nah, kata yang pertama tadi Pak, masalah Omnibus Law, itu yang ingin kami dengar, Pak. Oke, kami tadi menekankan dengan jelas bahwa kami tidak ingin negosiasi persoalan Omnibus Law. Kami ingin DPR punya sikap tegas dan keberpihakan terhadap rakyat tentang penolakan terhadap Omnibus Law. Kalau DPR benar-benar bersepakat membela rakyat, maka DPR berani menyatakan sikap siang ini untuk menolak Omnibus Law. Dan kami akan menyatakan pernyataan sikap hitam di atas putih, DPR harus bertanda tangan di situ, kawan-kawan. Sepakat? Oke. Biar Kodim yang menyatakan sikap dan DPR akan bertanda tangan di hitam di atas putih tentang penolakan itu. Sepakat nggak Pak Bapak membela rakyat? Saya tanya dulu, sepakat nggak Bapak membela rakyat? Sepakat. Kalau begitu Bapak tanda tangan penolakan Omnibus Law. Kalau begitu Bapak punya sikap politik tolak Omnibus Law. Jadi saya ini dipilih rakyat. Yang jadi anggota DPR itu sebetulnya rakyat, cuman nggak mungkin sekian ribu orang dulu bisa ini kan nggak cukup ruangannya. Ya kan, akhirnya diwakilkan kita ya. Jadi apa yang menjadi suara saudara-saudara adik-adik itu adalah suara wakil rakyat juga. Ya. Dan hari ini tidak ada pengesahan undang-undang Omnibus Law. Cek di Jakarta saja, jangan bikin hoax. Hari ini tidak ada. Dari mana itu beritanya kalau ada pengesahan undang-undang hari ini? Jadi undang-undang itu masih menjadi perdebatan panjang, banyak yang menolak seperti ini, seperti adik-adik ini. Saya juga berpendirian seperti itu. Jangankan 78 undang-undang mau disatukan, mau disahkan dalam waktu yang singkat. 1 kalimat saja, yaitu perkara di MK itu bisa berbulan-bulan kok. Ini Pak, ini satu dua kata. Ini konkret aja nih Pak, tidak sesederhana itu. Ini Pak, ini kita konkret aja. Saya disuruh apa ini? Kalau memang seperti itu, bacakan dulu pernyataannya apa? Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Hari ini kalau terlihat jelas apa yang menjadi tuntutan kita. Saya akan bacakan tuntutan aliansi rakyat NTB Bukan menuntut 1. Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 2. Mendesak pemerintah daerah NTB untuk mewujudkan pendidikan gratis melalui pengalokasian anggaran APBD. Yang ketiga, mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi untuk seluruh elemen masyarakat dalam setiap perubahan undang-undang atau kebijakan. Yang keempat, harus ada regulasi dari pemerintah Nusa Tenggara Barat terkait dengan stabilitas harga komoditas pertanian. Yang kelima, menolak rancangan undang-undang HIP dan mencabut dari prolegnas. Yang keenam, stop represifitas terhadap gerakan rakyat. Dan ini menjadi poin tuntutan aliansi rakyat yang bermukulan dan hari ini harus ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kita pastikan tanggal 31 harus ada kepastian. Sebelum itu kita semua dari aliansi yang harus diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menuntaskan apa yang menjadi poin tuntutan kita hari ini. Jelas Pak? Apa yang Ya jelas. Kalau tuntutannya seperti ini kan sudah lagi pahlawan buat negara. Nah kalau pahlawan buat apa saya kasih tahu tanda tangan? Saya tanda tangan aja Pak, kok repot. Ini kasih tahu itu sahabat saya Pak Gubernur, saya udah tanda tangan tapi harus diluruskan bilang. Apa lagi tanda tangannya? Jadi ini saya sudah tanda tangan sama terang mewakili DPR, saya pertaruhkan semuanya nama terang Anwar SEMSI. Ya, mewakili
DPR. Berarti saya sudah bersama saudara. Halukan nih. Formatnya ada tangan, saya belum ada semua nih. Loganya kayak orang Bima juga ini. Ya. Kawan-kawan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang Kolab 3 silakan tanda tangan. Kawan-kawan DPD yang merasa diri kolab silakan tanda tangan di sini. Enggak ini lab. Panas. Ini anak nih, menambah potensi corona. Bahaya nih, bahaya. Wow. Doang sih. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan. Hidup, hidup, hidup. Terakhir, ketegasan dari Aliansi Rakyat NTB menggugat selama-lama yang kita tunggu tentang persoalan pendidikan, kami menunggu sampai tanggal 27 Pak. Karena batas 27 Juli, karena batas pembayaran UKT mahasiswa di kampus-kampus itu berakhir pada akhir bulan Juli ini. Jika DPR tidak memberi kepastian, maka beliau adalah pembohong. Kata kawan-kawan, jika DPR tidak memberikan kepastian, maka mereka hijab kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu aja mungkin yang menjadi kesepakatan kita. DPR telah bersikap hari ini. Sebelumnya terima kasih juga Pak atas kerjasamanya. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya Pak. Terima kasih kepada adik-adik, selamat dan sukses. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, awasi terus ya.